Dokter abadi luar biasa perkotaan. Bab 7, sampai bab 8. Bab 7, undangan tantangan. Mao Qiangwu menatap Fang Bai tetapi tidak bergerak. Dari Fang Bai, Mao Qiangwu juga merasakan aura yang tak terlukiskan, mengingatkannya pada saat ia belajar seni bela diri di kuil Shaolin, menghadapi gurunya sendiri. Perasaan ini menimbulkan tekanan psikologis yang cukup besar bagi Mao Qiangwu. Saudaraku, apakah Anda juga seorang praktisi? Mao Qiangwu menatap Fang Bai dengan ekspresi serius dan bertanya dengan ragu-ragu. Saya sudah berlatih selama beberapa hari. Fang Bai mencibir, dengan jelas menyadari bahwa momentum Mao Qiangwu telah ditekan olehnya. Bagi para praktisi bela diri yang ingin terlibat dalam pertempuran, merasa gentar sebelum bertempur adalah hal yang tabu. Karena kita berdua berasal dari jalur bela diri, bagaimana kalau kita mengikuti aturan dunia bela diri, menetapkan waktu dan tempat, dan menyelesaikan perselisihan ini? Bagaimana menurutmu, saudaraku? Mao Qiangwu mengepalkan tinjunya ke arah Fang Bai, berbicara dengan sopan santun yang formal. Jam berapa? Di tempat apa? Katamu. Fang Bai sebenarnya juga tidak ingin berkelahi di depan pintu masuk Fakultas Kedokteran, usulan Mao Qiangwu sesuai dengan niatnya. Besok pagi jam 9, aku akan menunggumu di Aula Bela Diri Naga Ilahi. Jika kau tidak tahu tempatnya, aku bisa meminta Mao Qiangdong untuk mengantarmu ke sana, kata Mao Qiangwu. Aula Bela Diri Naga Ilahi adalah sekolah bela diri yang diinvestasikan dan didirikan sendiri oleh Mao Qiangwu di daerah ramai kota Zhongzhou, di mana ia memegang posisi sebagai pemilik dan pelatih, sekaligus juga bertugas sebagai pelatih di Sekolah Bela Diri Naga Ilahi, di pinggiran kota. Di kalangan seni bela diri kota Zhongzhou, Mao Qiangwu memiliki reputasi yang terkenal. Aku tahu di mana aula bela dirimu berada, aku akan pergi bersama Fang Bai besok, kata Zhou Dabai dengan lantang. Mao Qiangwu mengangguk dan, tanpa berkata apa-apa lagi, memberikan tatapan dalam kepada Fang Bai lalu berbalik untuk pergi. Melihat kakaknya pergi tepat saat ia berkata akan pergi, Mao Qiangdong menjadi cemas, bergegas mengikuti, dan mengeluh dengan tidak puas, "Kak, bukankah kau bilang kita akan menghajar mereka habis-habisan? Mengapa kamu, anak itu juga seorang praktisi, dan kemampuannya tidak kalah dengan kemampuan saya?" Mao Qiangwu menyela kakaknya, dengan ekspresi serius ia menambahkan, "Aku perlu kembali dan mempersiapkan diri dengan baik, bertujuan untuk menghadapinya dalam kondisi terbaikku besok." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Qiangdong, kita akan membicarakan masalahmu dengan Fang Bai setelah aku bertarung dengannya." Dipahami, Mao Qiangdong datang dengan penuh antusias tetapi pergi dengan perasaan kecewa dan sedikit sedih. Pada saat yang sama, dia juga merasa bingung. Fang Bai dulu selalu mengikuti Zhou Dabai kemanapun, selalu mundur ketakutan ketika menghadapi masalah, terlalu takut bahkan untuk mengeluarkan suara. Bagaimana dia bisa berubah begitu drastis dalam beberapa hari terakhir? Melihat sikapnya yang tenang dan terkendali saat berbicara dengan saudaranya barusan, ia hampir tidak tampak seperti mahasiswa kedokteran berusia 20 tahun, melainkan seperti orang dewasa yang telah melewati badai besar. "Fang Bai, sebaiknya kita tidak pergi besok, kita bisa bilang ada urusan di rumah. Jika Mao Qiangwu datang mencarimu lagi, kami akan langsung menghubungi polisi." Saat sosok Mao Qiangdong dan Mao Qiangwu menghilang di kejauhan, Zhou Dabai berbicara dengan ekspresi khawatir. "Apakah menurutmu aku tidak bisa mengalahkan Mao Qiangwu? Bagaimana mungkin itu terjadi? Saya hanya khawatir kalau tidak ada istilah, jika terjadi sesuatu." Fang Bai mendorong sepedanya menuju pintu masuk Fakultas Kedokteran. Ketika Zhou Dabai berhasil menyusul, Fang Bai berkata dengan acuh tak acuh, "Lusa, aku pasti akan menang." Sinar matahari pagi menyinari Fang Bai, seolah-olah menyelimutinya dengan lapisan baju zirah emas. Pada saat itu, Zhou Dabai melihat sesuatu yang disebut dominasi, terpancar dari Fang Bai. Setelah memasuki kampus, Fang Bai memarkir sepedanya di tempat parkir sepeda dan, sambil membawa obat herbal untuk Guru Qin, berjalan santai ke ruang kelas 16-2. Fang Bai tidak datang lebih awal, saat dia sampai di kelas, sebagian besar siswa sudah tenggelam dalam buku-buku mereka di meja masing-masing. "Ketua kelas Su, apa kau baik-baik saja?" Saat melewati Su Linglong, yang duduk di baris ketiga di kelas, Fang Bai melihat dia memijat dahinya dengan jari-jarinya dan tampak kesakitan, jadi dia mencondongkan tubuh dan bertanya dengan penuh perhatian. Fang Bai adalah seseorang yang mengenali dan membalas kebaikan. Su Linglong selalu merawatnya, jadi ketika melihatnya tampak tidak sehat, dia tentu ingin menunjukkan kepeduliannya. Hari ini, Su Linglong mengenakan kemeja kasual longgar berwarna kuning pucat yang dipadukan dengan celana pensil putih ketat. Kuncir rambutnya terurai, dan rambut hitamnya menjuntai hingga pinggang, sehalus satin, cukup berkilau untuk memantulkan cahaya. Dengan pakaian seperti itu, dia tidak hanya mempertahankan pesona muda dan ceria seorang gadis muda, tetapi juga menambahkan daya tarik kewanitaan yang berbeda dari gaya bersemangat yang dikenakannya sehari sebelumnya. "Kepalaku sakit lagi, sangat menyebalkan." Su Linglong menoleh untuk melirik Fang Bai,
berhasil memaksakan senyum tipis, dan dengan santai bertanya, Fang Bai, apakah kamu pergi meminta maaf kepada guru Qin sepulang sekolah kemarin? Sudah aku bilang kemarin kamu harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, kamu tidak pergi. Fang Bai tidak menjawab pertanyaan Su Linglong, melainkan malah mengajukan pertanyaan kepadanya. Kau mengutukku lagi, Su Linglong cemberut sambil bersenandung dengan nada tidak puas. Fang Bai menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ketua kelas Su, Anda harus percaya pada saya. Lagi pula, tidak ada salahnya melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Jika ada penyakit, lebih baik diobati sejak dini, jika tidak ada penyakit, setidaknya itu akan menenangkan pikiranmu, kan? Baiklah kalau begitu, aku akan pergi jika ada waktu besok. Melihat Fang Bai serius, Su Linglong mengangguk. Akhir-akhir ini, Su Linglong lebih sering menderita sakit kepala, dan durasi serangannya lebih lama dari sebelumnya. Awalnya dia mengira itu disebabkan kurang tidur atau alasan lain, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Bai, dia mulai sedikit khawatir. Jika Anda memiliki masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda dapat menghubungi saya. Mungkin saya bisa membantu. Fang Bai tersenyum pada Su Linglong lalu berjalan ke bagian belakang kelas, duduk di pojok sebelah utara. Sehari sebelumnya, Fang Bai tidak akan berani mengucapkan kata-kata ini kepada Su Linglong, tetapi sekarang, ada secercah yuan sejati di dalam tubuhnya. Meskipun sedikit ruyuan ini tidak cukup untuk menyembuhkan kondisi Su Linglong, namun dapat mencegah kondisinya memburuk dan memperpanjang umurnya. Selain itu, Fang Bai percaya bahwa selama dia terus berlatih kultivasi, lebih banyak ruyuan akan terkumpul di laut Qi-nya. Ketika dia mencapai tingkat kedua dari teknik naga harimau singa gajah, yang dikenal sebagai alam pengumpulan esensi, dan yuan sejatinya berlipat ganda, dia akan memiliki peluang lebih baik untuk mengobati Su Linglong dengan sukses. Melihat Fang Bai berinisiatif berbicara dengan kakak perempuan imut bermata besar, Su Linglong, para siswa kelas 2, kelas 16 semuanya merasa agak takjub. Fang Bai selalu dikenal di antara teman-teman sekelasnya sebagai sosok yang pendiam dan introvert. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu dia memulai percakapan secara proaktif seperti ini, terutama dengan gadis tercantik di kelas yang diam-diam disukai semua anak laki-laki. Mengingat kembali penampilan Fang Bai yang lesu dan murung selama beberapa bulan terakhir, dan kemudian melihat sikapnya yang percaya diri dan bersemangat sekarang, teman-teman sekelasnya tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba berubah begitu drastis. Selama kelas pagi, meskipun Fang Bai tidak menghabiskan waktu dengan tidur di atas meja seperti yang pernah dilakukannya sebelumnya, dia juga tidak benar-benar mendengarkan dengan saksama. Sebaliknya, dia sedang mengulas kembali beberapa pengetahuan yang telah dipelajarinya dalam beberapa bulan terakhir. Dalam beberapa bulan terakhir, Fang Bai telah tertinggal dalam banyak hal. Karena semester ini akan segera berakhir, dia memutuskan untuk belajar dengan saksama dan berupaya mencapai hasil yang baik, dengan harapan dapat membahagiakan orang tuanya. Meskipun tubuh Fang Bai saat ini adalah daging fana, roh primordialnya berasal dari alam abadi sebagai kaisar abadi yang tak terkalahkan. Ia mampu memahami dan menembus ajaran-ajaran yang luas, mendalam, misterius, dan esoteris dari berbagai teknik kultivasi dari kehidupan sebelumnya. Sekarang, saat dia membolak-balik buku-buku teks di tangannya, dia mendapati isinya sederhana dan mudah dipahami. Hanya dengan sekilas pandang, dia sudah memahami intinya dan mengingatnya dengan jelas. Fang Bai menghabiskan 3 jam pelajaran pertama di pagi hari seperti ini. Ketika siswa lain keluar bermain setelah kelas, dia tetap duduk dan terus mempelajari buku-buku pelajarannya tanpa istirahat. Awalnya, Fang Bai membaca perlahan, hampir menggumamkan setiap kata dan kalimat kepada dirinya sendiri, tetapi kemudian, dia membaca semakin cepat, memindai baris demi baris dalam sekejap. Saat jam pelajaran ketiga berakhir, Fang Bai hampir menyelesaikan tumpukan buku teks tebal di mejanya, dan dia telah menghafal sebagian besar isinya. Kelas terakhir pagi itu diajar oleh Qin Yaorao. Fang Bai tidak melanjutkan membaca bukunya, melainkan mendengarkan ceramah itu dengan patuh, agar tidak membuat roh peri Qin marah lagi. Bab 8, Mantan Pacar. Sepulang sekolah, Fang Bai menyerahkan beberapa bungkus obat tradisional Tiongkok yang dibawanya kepada Qin Yaorao, menjelaskan kepadanya cara menyiapkan dan mengonsumsinya. Qin Yaorao menerima obat itu dan ingin membayar Fang Bai, tetapi dia dengan tegas menolak. Qin Yaorao tidak lagi bersikeras bersikap sopan kepada Fang Bai, ia memberinya senyum tipis dan berkata, "Baiklah, setelah aku sembuh dari sakitku, aku akan mentraktirmu makan sebagai ucapan terima kasih. Kalau begitu, aku akan menunggu guru Qin merawatku." Setelah meninggalkan gedung sekolah, Fang Bai pergi ke tempat parkir sepeda, mengeluarkan sepedanya, dan hendak pulang ketika ia melihat sekelompok anak laki-laki dan perempuan mengobrol dan tertawa sambil lewat. Fang Bai mendongak, melirik sekelompok siswa, dan pandangannya tertuju pada seorang gadis berambut pendek sebahu, mengenakan gaun merah, yang membuatnya terdiam karena terkejut. Apakah itu dia, Fang Bai? Dengan ingatan dari 2 kehidupan yang menyatu,
dengan cepat menelusuri ingatan pemilik asli tubuh ini dan menemukan informasi tentang gadis berbaju merah. Sun Ying, seorang siswa kelas 1, kelas 16, tinggal di sebelah rumah keluarga Fang Bai. Keduanya telah berteman sejak kecil, dan bahkan telah berdiskusi dan memutuskan bersama untuk mendaftar ke Sekolah Tinggi Kedokteran Zhongshu. Di mata banyak orang, Fang Bai dan Sun Ying adalah kekasih masa kecil dan pasangan sempurna yang ditakdirkan bersama. Bahkan orang tua mereka sangat menyetujui mereka sebagai pasangan, dan bahkan menyimpan gagasan agar kedua keluarga tersebut menjadi terkait melalui pernikahan di masa depan. Namun, hanya beberapa bulan yang lalu, Sun Ying, yang telah bersumpah mencintai Fang Bai selamanya, tiba-tiba mengalihkan kasih sayangnya kepada seorang teman sekelas yang kaya, meninggalkan Fang Bai, yang sudah berduka atas kecelakaan mobil tragis yang menimpa ayahnya, untuk menderita pukulan lain dan akhirnya jatuh ke dalam keadaan sangat putus asa. Sun Ying di hadapannya mengenakan pakaian rancangan desainer dan tampak modis serta trendy, sambil memainkan ponsel murah seharga ribuan, sangat berbeda dengan citra gadis lugu dan sederhana yang dimilikinya beberapa bulan lalu. Jelas sekali, Sun Ying telah memperoleh banyak keuntungan dari hubungan barunya dengan pacarnya yang kaya raya dan berasal dari generasi kedua. Saat tatapan Fang Bai beralih ke Sun Ying pun balas menatapnya. Tatapan mata mereka bertemu, Fang Bai tetap acuh tak acuh sementara Sun Ying tampak agak malu, dengan cepat menyimpan ponselnya dan memalingkan kepalanya dengan perasaan bersalah. Sebagai gadis tercantik di kelas 1, kelas 16, Sun Ying juga seorang yang cantik, tetapi di mata Fang Bai sekarang, dia hanya cukup menarik. Dibandingkan dengan Qin Yaorao dan Su Linglong, yang pernah ia temui sebelumnya, Sun Ying benar-benar kalah jauh dalam segala hal. Pria muda tampan berbaju putih yang berjalan di samping Sun Ying adalah pacar barunya yang kaya raya dari generasi kedua, Liu Yichen, yang juga seangkatan dengan Sun Ying dan merupakan tokoh yang cukup terkemuka di Sekolah Tinggi Kedokteran Zhongshu. Liu Yichen jelas mengenali Fang Bai. Saat melihat Fang Bai, bibir Liu Yichen melengkung membentuk senyum mengejek dan sinis, dengan angkuh merangkul Sun Ying dan secara provokatif mengangkat dagunya ke arah Fang Bai, seolah berkata, "Aku sudah merebut gadismu, apa yang akan kau lakukan?" Namun, Liu Yichen tidak menyadari bahwa Fang Bai ini tidak sama seperti sebelumnya. Di mata Fang Bai yang berdiri di hadapannya, Sun Ying tidak berbeda dengan orang asing sama sekali. Sikap provokatif Liu Yichen tampak menggelikan bagi Fang Bai, yang tidak mempedulikannya dan terus mendorong sepedanya untuk pergi. Fang Bai berhenti di situ. Setelah beberapa langkah, Liu Yichen menyusul dari belakang dan menghalangi jalannya. "Sekarang bagaimana?" Fang Bai sedikit mengerutkan kening, lalu berhenti di tempatnya. "Tidak ada yang serius, hanya sebuah peringatan. Sun Ying adalah pacarku sekarang, jadi jauhi dia di masa depan." Liu Yichen, yang mengenakan kacamata dan memiliki belahan rambut rapi di samping yang memberinya penampilan berbudaya, berbicara dengan nada arogan dan mendominasi. Tentu saja, Liu Yichen berhak untuk bersikap arogan, meskipun dia tidak seperti Mao Qiangdong, yang memiliki saudara laki-laki dari sekolah seni bela diri. Ayahnya adalah seorang taipan properti terkenal di kota Zhongshu, dan keluarga mereka memang kaya raya. Fang Bai mengangkat bahu dan terkekeh. "Kita semua kuliah di fakultas kedokteran yang sama. Seberapa jauh aku bisa menjaga jarak?" "Sejauh mungkin." Liu Yichen membetulkan kacamatanya dan berkata dengan tegas, "Jika aku memergokimu," melirik Sun Ying, "sebaiknya kau pergi saja. Kalau aku tahu kau menatapnya, aku akan menghajarmu." Fang Bai menyeringai, memarkir sepedanya di pinggir jalan, lalu berbalik ke arah Sun Ying. "Aku tadi cukup lama memperhatikannya, berapa banyak pukulan yang harus kuberikan padamu?" "Brengsek." Melihat Fang Bai terang-terangan memprovokasinya, wajah Liu Yichen menjadi gelap. Dia dengan cepat melangkah 2 langkah ke depan dan mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Fang Bai dengan kasar. Liu Yichen dan Fang Bai memiliki tinggi yang hampir sama, tetapi tubuh Liu Yichen jauh lebih kekar. Dia yakin bahwa tanpa perlu meminta bantuan teman-temannya pun, dia bisa mengalahkan Fang Bai dalam hal kesemarakan bunga musim semi. Sejak Fang Bai membuka laut Qi-nya dan memperoleh seuntai yuan sejati, refleksnya menjadi sangat tajam. Saat tamparan Liu Yichen mengarah padanya, Fang Bai tidak menghindar atau mengelak, tetapi membalas dengan gerakan yang sama, tangannya bergerak beberapa kali lebih cepat daripada tangan Liu Yichen. Tamparan, pipi kiri Liu Yichen terkena pukulan telapak tangan, tubuhnya terhuyung, hampir membuatnya jatuh. Fang Bai mengangkat kaki kanannya dan, memanfaatkan momentum tersebut, menendang pantat Liu Yichen. Di tengah teriakannya, tubuh Liu Yichen terhuyung ke depan, dan ia jatuh tersungkur ke semak-semak di pinggir jalan dengan posisi klasik anjing makan tanah. "Sialan, dia berani-beraninya memukul saudara Liu kita. Pukul dia!" Keempat sahabat Liu Yichen menyerbu ke arah Fang Bai dengan teriakan keras. Sejak terlahir kembali, ini adalah pertama kalinya Fang Bai menghadapi banyak lawan sendirian. Jika ini terjadi 2 hari sebelumnya, Fang Bai tidak akan punya pilihan selain melarikan diri dengan kepala tertunduk. Namun kini, teknik naga harimau singa gajah miliknya telah mencapai tingkat pertama dari
alam pembelah laut memungkinkannya untuk menghadapi 3 hingga 5 siswa biasa dengan penuh percaya diri, tanpa rasa takut dan teguh. Saat keempat anak laki-laki itu berlari ke arahnya, semangat bertarung berkobar di dalam dada Fang Bai. Dia mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat, tidak mundur tetapi maju, melangkah ke depan untuk menghadapi mereka. Anak laki-laki pertama menghampiri Fang Bai, matanya berkilat penuh keganasan, dan melayangkan pukulan lurus ke arah dada Fang Bai. Tatapan mata Fang Bai berkilat dingin saat dia melayangkan pukulan langsung untuk menangkis serangan itu. Tamparan, kedua kepalan tangan bertemu di udara, dan suara benturan tulang langsung terdengar. Bocah itu menjerit kesengsaraan, berjongkok di tanah dan menggenggam tinjunya, menangis kesakitan. Bocah kedua itu lincah, menggunakan momentum larinya untuk melompat setinggi 3 kaki, lalu melancarkan tendangan samping udara yang sangat apik ke arah Fang Bai. Ledakan, Fang Bai melangkah keluar dengan 8 langkah gajah ilahi yang menghancurkan, kaki kirinya menyilang secara miring dan menghentakkan kakinya dengan kuat ke tanah, menimbulkan debu di udara. Kedua anak laki-laki yang menyerang dari belakang terkejut oleh kekuatan langkah Fang Bai, dan serentak menghentikan serangan mereka. Dengan kaki kirinya melangkah ke depan dan tubuhnya sedikit miring, Fang Bai mendorong bahu kirinya ke atas dengan kuat, tepat mengenai bagian antara kedua kaki bocah yang sedang menendang. Di tengah teriakan panik, bocah itu terlempar ke belakang, dan mendarat tepat di atas Liu Yichen. Liu Yichen juga kurang beruntung, baru saja merangkak keluar dari semak-semak dan belum stabil, hanya untuk dihantam oleh temannya yang sedang terbang di udara. Keduanya berguling bersama dan akhirnya kembali ke semak-semak. Gerakan Fang Bai bersih dan cepat, dalam sekejap mata, dia telah membuat 3 anggota kelompok Liu Yichen tidak mampu bertarung. Kalian berdua, apakah kalian akan menyerangku satu persatu, atau bersama-sama? Fang Bai memberi isyarat ke arah 2 anak laki-laki yang tersisa dengan gerakan jari melengkung, seringai mengejek teruk di sudut mulutnya. Kedua anak laki-laki itu, memandang Fang Bai yang berdiri tegak dan gagah, saling bertukar pandang, tidak berani bergerak maju. Jika kau tidak menghampiriku, maka aku akan pergi. Fang Bai berbalik dan berjalan menuju sepedanya tanpa melirik siapapun di tempat kejadian, menaiki sepedanya, dan pergi. Segala sesuatu yang terjadi di depan matanya mengejutkan Sun Ying, ia baru tersadar dari keterkejutannya setelah Fang Bai pergi. Sambil memperhatikan sosok Fang Bai yang menjauh, dia menggigit bibirnya, ekspresinya berubah-ubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Bai, yang biasanya lemah dan penakut, akan meledak seperti gunung berapi hari ini, seperti harimau yang menerobos kawanan domba, memukuli Liu Yichen dan yang lainnya begitu parah hingga mereka menangis memanggil ayah dan ibu mereka, mencari-cari gigi mereka di tanah. Dia juga memperhatikan bahwa wajah Fang Bai tidak lagi menunjukkan ekspresi sedih dan kalah seperti di masa lalu. Yang terpancar darinya kini adalah rasa percaya diri dan tekad, serta ketidakpedulian dan pengabaian terhadap dirinya sendiri. Pada saat itu, Sun Ying merasa seolah-olah dia telah kehilangan hal paling berharga dalam hidupnya, yang tidak akan pernah bisa dia dapatkan kembali. Ikuti kelanjutan ceritanya di episode yang akan datang.